1001 cara akali kuota haji, dialog kita lanjutkan kembali dan pemirsa kami terus menghubungi Direktur Pelindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kemenlu lalu Muhammad Iqbal, tapi nampaknya mungkin beliau masih di dalam pesawat karena sebelumnya sudah akan memberikan waktu kepada kita. Masih bersama Pak Hamka Haq dari Komisi 8 DPR RI. Pak Hamka, ini apa yang dilakukan oleh 177 warga negara Indonesia yang punya paspor Filipina ini kan sebetulnya karena keinginan yang luar biasa untuk beribadah. Gitu, mereka ingin segera berangkat, bisa jadi karena memang waktu tunggunya, karena saat ini kan waktu tunggunya itu faktanya memang masih lama. Ada yang sampai 30, ada yang sampai 20 tahun, dan mungkin bagi sebagian mereka waktu selama itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dalam tanda kutip ya. Nah, tapi paling tidak memang waktu tunggu ini kan harusnya diatur. Kuota yang terbatas ini kan harusnya diatur sungguh-sungguh supaya memberi kesempatan bukan yang sama sebetulnya, harus ada prioritas sebetulnya kan bagi mereka ini. Nah, ini gimana Pak Hamka? Jadi di samping kita menunggu selesainya renovasi Masjidil Haram yang sekitar 1-2 tahun lagi, mudah-mudahan kembali menjadi 250 atau 200 sekian. 210 terakhir 210 terakhir, kemungkinan besar kita bisa menambah menjadi 250 karena semakin luas itu. Sambil menunggu kemungkinan seperti itu, juga Komisi 8 nanti bersama-sama dengan pemerintah akan mendorong suatu ketentuan atau aturan bagaimana kita membatasi jamaah yang sudah berhaji itu nanti haji keduanya 10 tahun lagi. Kan? Artinya kalau sudah berhaji, jangan tahun ini haji, 2 tahun berikut naik haji lagi kan begitu. Artinya ini daftarnya kan? Ya, daftarnya. Daftarnya bukannya haji terus karena 10 tahun lagi dia daftar pas pulang gitu untuk dapat lagi 10 tahun. Kayak begitu ya? Ya. Karena memang kan kalau sekarang itu belum ada aturan itu. Kayaknya Kementerian Agama sudah melakukan, tapi mungkin hanya 5 tahunan. Tapi itu belum ada aturan resmi. Baru imbauan saja. Barangkali. Jadi memang kan Al-Quran hanya mewajibkan 1 kali haji kan. Nabi sendiri selama beliau memegang risalah dari Allah Subhanahu wa taala hanya 1 kali haji. Satu kali dalam risalahnya haji wada. Sebelum diangkat naik haji, sebelum diangkat menjadi nabi, waktu mudanya ya mungkin berkali-kali haji, tapi haji dalam arti di luar syariat yang sudah diwajibkan, kan? Ya, tapi ketika beliau sudah diangkat rasul, selama menjadi rasul hanya 1 kali haji. Hanya 1 kali haji. Dan itulah juga sebetulnya yang menjadi wajib bagi setiap Muslim sebetulnya. Muslim sebenarnya. Itu harus mencontoh Nabi kan itu kan. Jadi intinya sebetulnya bagi mereka yang sunnah-sunnah ini, yang mau melakukan haji yang sunnah-sunnah ini berilah kesempatan kepada orang yang wajib haji kan. Wajib haji itu mereka yang sudah punya kemampuan tapi saat-saatnya ini tertunda-tunda karena ada weekend list ini kan. Kalau sekarang ini kan sebetulnya siapa yang lebih dulu daftar dia yang akan mendapatkan kursi lebih dulu awal. Iya kan? Ya, kita nanti juga akan meninjau apakah kita bisa bersama dengan pemerintah ini mengatur memprioritaskan orang dari segi umur ya. Artinya semakin tua umurnya semakin cepat berangkat. Jangan melihat dari saat-saat pendaftarannya. Orang yang semakin muda semakin nanti berbelakangan lah. Dan orang yang 60, bukan hanya 70 tahun sebetulnya Pak Hamka, 60 tahun juga rasanya itu sudah harusnya lebih diprioritaskan. Kalau sudah, karena ini harus diketahui ibadah haji adalah ibadah yang memerlukan fisik. Kalau umur 60 tahun mendaftar sekarang, memperoleh nanti naik haji 20 tahun, berarti 80 tahun. Saya sendiri umur 63 tahun kayaknya sudah tidak bisa lagi mengikuti 100% itu secara normal ya. Mungkin ada sesuatu yang, apalagi mereka sudah 70 tahun, 80 tahun kan. Nah, ini harus kita mendorong seperti itu. Mudah-mudahan bisa diatur bahwa prioritas haji dilihat dari segi umurnya. Jangan lihat dari siapa duluan. Dan itu harus dicantumkan dalam aturan yang mewajibkan. Ya, kita lah. Bukan hanya sekedar imbauan. Kalau imbauan kan orang boleh ikuti atau tidak kan. Bagaimana DPR bersama pemerintah nanti kita akan melihat mana yang lebih baik, mana yang lebih maslahat bagi umat. Oke, Pak Hamka, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi.